Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian di sana? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya isi presensi yang telah tersedia. Tetap ingat ikuti protokol kesehatan pada masa COVID-19 dengan senantiasa cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan pakai masker apabila ingin keluar rumah. Nah, hari ini kita masih pada bab 2, koordinat kartesius. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang konsep titik dan kuadrat. Pada hari ini kita akan belajar tentang posisi titik terhadap titik asal, yaitu titik 0,0. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal. Langsung saja kita ke pembelajaran hari ini, yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, kita lihat bidang kartesius berikut ini. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Bagaimana cara menentukan titik, keterangan, dan koordinatnya. Nah, begini. Untuk titik A, itu kita lihat titik A di sini. Titik A itu cara mencari koordinatnya itu, dan kita lihat mulai titik asal. Titik asalnya tadi 0,0 nih, di 0. Titik A ini ke sini berapa loncatan? Kita hitung 1, 2 loncatan. Nah, jadi 2 loncatan ini artinya 2 satuan. 2 satuannya kemana? Ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri? Ke sebelah kiri. Jadi keterangannya 2 satuan ke kiri. Lalu kita lihat lagi. Kalau titik A nya di sini, ke sininya berapa? Kita hitung dengan loncatan 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 loncatan, jadi 5 satuan. Satuannya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Karena 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas, maka kita lihat negatif 2 itu ada di sumbu X. Jadi kita tulis negatif 2 dulu. Di sumbu Y-nya ada berapa tadi? Ada 5 satuan ke atas. Jadi 5. Negatif 2,5. Begitu juga dengan titik B. Kita lihat titik B. Itu kita hitung mulai titik asal, yaitu 0. 1, 2, 3. Nah, karena 3 loncatan, maka 3 satuan. 3 satuannya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke sebelah kanan. Nah, lalu kita lihat lagi ke atas. Karena titik B-nya di sini, kita hitung loncatannya lagi berapa? 1, 2, 3, 4. 4 loncatan, berarti 4 satuan. 4-nya ke atas atau ke bawah? 4 ke atas. Nih, keterangan jadi 4 satuan ke atas. Karena 3 tadi berada di sumbu Y dan 4 karena 3 berada di sumbu X dan 4 berada di sumbu Y, maka koordinatnya 3,4. Begitu juga untuk titik C. Ini kita lihat titik C berada di sini. Kita hitung dari titik asal 0, yaitu 1, 2, 3, 4. 4 satuan kemana? Ke kanan. 4 satuan ke kanan. Lalu ini karena ini titik C-nya di sini, karena ke bawah, jadi ke bawah 1, 2. 2 satuan ke bawah. Karena 4 berada di sumbu X dan negatif 2 berada di sumbu Y, maka koordinatnya 4, negatif 2. Nah, begitu juga dengan titik D. Di sini kita lihat karena hanya satu loncatan dari titik asal, jadi cuma 1 satuan ke bawah, dan ke kirinya itu 2 loncatan, 1, 2. Nah, titik D-nya ada di sini. 2 satuan ke kiri. Karena negatif 2 berada di sumbu X dan negatif 1 berada di sumbu Y, maka koordinatnya negatif 2,1. Ini yang di depan ini menandakan sumbu X, dan yang di belakang ini menandakan sumbu Y. Nah, untuk lebih mudahnya kita coba ke contoh soal. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini.
Gambar di samping menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, ini merupakan aliran sungai di setiap titik. Ada titik A, B, C, D, seterusnya sampai titik M. Coba sebutkan 5 koordinat titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Nah, titik A, nih kita lihat titik A ini kita hitung dari titik asal 0,0 1 2 3 4 5. Nah, 5 langkah berarti artinya 5 satuan. 5 satuannya ke kanan apa ke kiri? Karena ini 5 satuan ke kiri. Lalu di titik A di mana lagi? Di sini, di sumbu Y. Lalu kita hitung loncatannya 1 2 3 4 5 loncatan berarti 5 satuan. Jadi 5 satuan ke atas, 5 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Karena negatif 5 berada di sumbu X dan 5 juga berada di sumbu Y, maka koordinat titik A yaitu negatif 5,5. Begitu juga dengan sumbu Y. Ini dari titik asal 0 1 2 3 4 satuan ke kiri, lalu ke atas 1 2 3 satuan ke atas. Negatif 4 berada di sumbu X dan 3 itu berada di sumbu Y, maka titik koordinatnya negatif 4,3. Itu kalau yang C ini nih 2 loncatan 1 2 loncatan ke kiri, 2 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Nah, karena negatif 2 berada di sumbu X dan 2 berada di sumbu Y, maka koordinat titik C yaitu negatif 2,2. Nah, untuk titik yang D itu titik yang D itu di sumbu X berada di 0 dan di sumbu Y itu berada di angka 1. Jadi koordinat untuk titik D yaitu 0,1. Nah, untuk titik E itu kita lihat 2 loncatan ke kanan, 2 di sumbu X dan 3 loncatan ke atas atau 3 satuan itu di sumbu Y angka 3. Maka untuk koordinat titik E itu 2,3. Nah, untuk F, G sampai M itu coba kalian kerjakan sendiri ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat ya belajar di rumah. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.